Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan dari materi yang kemarin, dimana kemarin sudah saya buat materi yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan paku. Sementara yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan lumut ataupun yang sering kita kenal dengan istilah Bryophyta. Secara umum, sistem perkembangbiakan pada paku sama lumut itu sama, bahkan 99% mirip. Seperti ini, ciri-ciri umumnya pun sama gitu. Yang mana tumbuhan paku pun tumbuhan lumut pun itu mengalami yang namanya metagenesis. Apa artinya metagenesis? Nggak apa-apa saya ulang, itu adalah artinya peralihan keturunan. Jadi tumbuhan lumut pun nanti dia ada dua fase yang dialami. Yang pertama ada fase sporopit, yaitu tumbuhan yang mengandung spora. Dan yang kedua itu ada juga fase yang namanya gametopit, ataupun tumbuhan yang mengandung sel gamet. Selain itu juga nanti sel gametnya itu nanti ada dua, ada antheridium sebagai gamet jantan dan archegonium sebagai gamet betina. Yang membedakan hanya kalau pada tumbuhan paku yang masih muda itu kan dinamakan protalium. Sementara kalau pada tumbuhan lumut yang masih muda itu dinamakan protonema. Kurang lebih seperti itu. Dan ditambah juga, kalau untuk tumbuhan lumut itu nanti ditambahin aja, dia termasuk ke dalam bukan tumbuhan sejati. Kenapa alasannya dikatakan sebagai bukan tumbuhan sejati? Karena belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Berbeda dengan tumbuhan paku. Kalau paku kemarin, akar, batang, daunnya itu sudah dibedakan. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini juga sama. Siklus hidup tumbuhan lumut, maksud saya tumbuhan lumut pun hampir sama. Siklusnya sama, kurang lebih seperti ini. Kita mulai dari spora. Spora nanti dia akan berkembang, akan membentuk yang namanya protonema. Seperti yang saya jelaskan tadi, protonema itu merupakan lumut yang masih muda. Selanjutnya protonema ini ataupun lumut yang masih muda akan berkembang dan akan menghasilkan dua jenis kelamin. Ada antheridium dan archegonium. Antheridium sebagai jantan dan archegonium sebagai betina. Selanjutnya antara antheridium sama archegonium itu akan mengalami yang namanya fertilisasi sehingga menghasilkan zigot. Setelah zigot nanti dia akan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Setelah itu tumbuhan paku dewasa ini akan menghasilkan yang namanya sporangium, di mana sporangium ini merupakan wadah spora ataupun bagian dari tumbuhan lumut yang nanti akan menghasilkan spora. Setelah spora ya terus seperti itulah siklus hidup tumbuhan lumut, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya saya bedakan antara tumbuhan paku dan lumut, mungkin nanti saya buat tabel kurang lebih seperti itu. Sakedap sayang, sakedap ya. Sebentar. Saya ngambil spidol. Nih, maaf saya lanjut ya. Kalau dibandingkan antara tumbuhan paku sama lumut nanti kurang lebih seperti ini. Lumut, ini nanti tumbuhan paku, ini ditambahin aja ya. Tabel yang paling bawah, yang mana lumut tadi? Perbedaannya lumut muda. Kalau lumut muda itu namanya protonema. Sementara kalau di sini paku muda dinamakan protalium. Tuh. Yang kedua, lumut itu bukan tumbuhan sejati. Sementara kalau paku itu tumbuhan sejati. Dan yang ketiga, kalau kan tadi antara lumut sama paku kan sama-sama mengalami metagenesis, yaitu masa sporopit dan gametopitnya. Kalau lumut, fase gametopitnya ini lebih lama. Sementara yang keempat, berarti kalau ini lama, fase sporopitnya sebentar.
Kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau di tumbuhan paku, gametofitnya, fase gametofit itu sebentar, tapi fase, ya hapus sana, sporofitnya lama. Nih kurang lebih seperti ini nanti perbandingan antara lumut dan paku. Jadi saya ulangi lagi, perbedaan antara lumut sama paku walaupun hampir sama secara siklus hidupnya, tapi dia mengalami perbedaan. Yang mana untuk, saya ulangi lagi, lumut muda namanya Protalema, sementara paku muda itu namanya Protalium. Terus juga kalau lumut bukan tumbuhan sejati, sementara kalau paku itu termasuk ke dalam tumbuhan sejati. Dan fasenya nih, gametofitnya dia lebih lama daripada fase sporofit. Sementara kalau tumbuhan paku itu gametofitnya sebentar, sementara fase sporofitnya lama. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang sistem perkembangbiakan pada lumut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.